kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Stasiun radio keluarga Anda, Hotline FM. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan.
dengan harga terjangkau. Yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Iya, shalom, selamat malam hai listener, kembali mengudara di ruang dengar Anda dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya di malam hari ini terbuka di jalur interaktif di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Menarik tentunya malam hari ini karena kita akan mendengarkan kesaksian dari partner dengan narasumber kita yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Langsung Mayor menyapa. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Selamat malam Mayor. Iya, kalau bersehat nih Pak ya. Puji Tuhan, baru sehat. Iya. Iya, dan tentunya kita akan mendengarkan tentunya kesaksian partner. Namun kita juga mengucapkan terima kasih sebelumnya ya Pak ya untuk yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada dari Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group One Stop Tire Solution. Dan pastinya sebelum membuka pertemuan yang akan kita bahas tentang kesaksian partner malam hari ini, Mayor mengundang Pak Gideon untuk dapat membuka kita di dalam doa. Dipersilakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melaksanakan semua tugas pelayanan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkaulah sumber dari segala kehidupan, hikmat, kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami sampai pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan yang sudah menciptakan kami, yang memelihara kami, dan terus Tuhan arahkan kami di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dan ucapan syukur kami ya Bapa di sorga atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai pelayanan kami di radio ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Dan tentunya di malam hari ini dengan kesaksian partner siapa nih Pak yang akan hadir ini? Iya, sebenarnya saya sudah minta mereka, tapi karena ya sesuatu hal apalagi belum dapat. Seperti biasa ya. Iya, belum dapat. Jadi kesaksian partner kali ini saya akan rangkum, yaitu bernama alumni ya. Alumni. Ya, namanya Bapak Pendeta Amir Radana yang pernah juga 2 minggu yang lalu. Ya, salah satunya adalah yang sangat saya terharu terhadap dia adalah banyak sekali ada pola pikir kan kalau betul. Kalau dibantu oleh Mission Care Chapter Samarinda ini apa ya? Dalam tanda petik mumpung gitu ya, mumpung saya dibantu gitu ya. Ada yang punya pikiran seperti itu. Iya. Tetapi saya melihat agak berbeda dengan Amir Radana pada waktu kalau tidak salah itu saya mulai kan di di Mission Care pelayanan itu semenjak 2014 ya. Iya. 2014 2015 mulai saya bergabung kembali karena saya kan pernah menjadi partner ya pada waktu saya di Jogja. Saya didukung pelayanan kuliah saya. Dan pada waktu saya menjadi pejabat gembala di satu gereja,
di Sungai Kunjang. Hmm. Nah, situlah saya ketemu lagi kalau tidak salah mulai 2014 saya menjadi member, Hmm. akhirnya 2015 dan 2016 saya pas ketemu dia. Oke. Sebenarnya kan ini bukan karena keputusan saya gitu ya, Hmm. Pak Amir Radana ini. Nah, waktu itu dia mulai pelayanan di Benanga itu, perintisan, dan akhirnya dibantulah oleh Mission Care. Ya. Yang saya tahu itu kalau tidak salah 1 tahun setelah dibantu baru ketemu dengan saya, kalau tidak salah itu ya, seingat saya. Nah, setelah 1 tahun kemudian dia kan 2 tahun kemudian kan sudah selesai. Ya. Nah, sudah selesai. Nah, dari situ saya intens dengan dia, komunikasi, memang orangnya gitu ya. Hmm. Komunikasi, dan kepada yang lain-lain pun begitu, baik itu di Kubar, di Kutim ya. Oke. Termasuk di kota Samarinda ini kan ada 7 kalau tidak salah ya, Ya. alumni daripada Mission Care. Hmm. Tapi dari antara 7 itu ya sama seperti istilah saya, peristiwa di mana ada 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan, Oke. tetapi yang kembali mengucap syukur, berterima kasih itu Hmm. hanya 1 orang, Oh, orang ya. Samaria kan. Ya. Nah, saya istilahkan itu seperti itu, Hmm. Amir ini. Ya, jadi pada waktu saya mengundang beliau gitu ya, di persekutuan pengurus gitu ya, namanya kan persekutuan doa ya, Ya. sebulan sekali gitu. Sambil mendoakan kemajuan, kita juga silaturahmi dengan para pengurus, dengan member, dengan mitra. Dan pada waktu itu ada pembicaraan saya dengan Pak Sur sebagai Presiden Chapter, lalu Pak Yes sebagai Wakil Presiden Chapter. Kami mulai memikirkan bagaimana regenerasi, jangan semuanya orang tua gitu ya. Dan akhirnya saya punya semacam punya ide lah. Oke. Punya ide bahwa saya undang semua gitu ya. Saya undang semua. Tidak mungkin saya undang misalnya gitu ya, partner alumni gitu ya. Alumni partner ini dari Kubar, Kutim gitu ya. Dari Balikpapan kan itu Jauh biaya. ya. Nah, saya hitung-hitung itu ada 7 di sini. Ya. Dan akhirnya saya hubungi semua, saya kasih pengertian, saya kasih dorongan, saya kasih maksud dan tujuan, sambil saya menceritakan pembicaraan kami antara Presiden Chapter kita Bapak Pendeta Suryadi Sudarsono, Oke. bersama Wakil Presiden Chapter bidang organisasi Pendatua Jas Asa. Dan disitulah saya berbicara. Dan yang paling respon ini ya pendeta ini. Ya. Dia kan baru 1 tahun ya diangkat jadi pendeta di Gereja Isa Al-Masih ya. Nah, jadi paling tidak saya melihat bahwa hatinya itu adalah hatinya yang mungkin itu ya, mungkin dalam istilah saya itu sama seperti saya. Oke. Bahwa pada waktu kita menjadi partner sudah dibantu, bukan mumpung gitu ya, mumpung dibantu gitu kan, enggak. Tapi pada waktu itu bagaimana ada pribadi-pribadi di dalam satu lembaga yang memperhatikan kita di masa sulit, ya, di masa sulit kita dibantu walaupun tidak semua, tapi dari situ kita bisa mengembangkan dan semuanya. Dan itu akhirnya kita setelah kita dibantu, kita bukan hanya mendoakan ya. Mungkin agak munafik sedikit ya dalam tadi kalau cuma kita seperti rohani sekali, saya kan bisanya hanya mendoakan. Oh gitu. iya. Nah, tetapi paling tidak sudah ada gerakan di dalam hati saya dan saya melihat di Amir ini bahwa bukan hanya berdoa tetapi hadir juga. Ya. Ya, paling tidak misalnya ada persembahan, kita kasih persembahan untuk Mission Care, paling tidak bisa untuk menjalankan roda organisasi gitu ya. Ada pelayanan di radio seperti ini, sehingga banyak orang lebih tahu dan sebagainya. Lalu bukan hanya itu, pada waktu kita terakhir rapat, dia langsung berbicara, berbicara tentang kita punya problema ini. Kan sudah hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun tidak pembagian subsidi, dia sebagai partner itu langsung berbicara. Ya.
Sedangkan yang lain-lain saya ngomong gitu dari hati ke hati kan. Iya. Tapi ini pada waktu saya bicara dengan dia, setelah itu rapat dan ikut sama-sama mendengar apa dari presiden chapter, dari bendahara gitu ya, Oke. dari teman-teman yang lain. Nah, hatinya itu bukan hanya mendoakan, tetapi mulai dia memberikan masukan kepada saya. Pak Gideon sebagai sekretaris begini. Dan akhirnya saya melaksanakannya, dan itu tepat sekali. Saya akhirnya bisa berdiskusi dengan Ibu Dike sebagai wakil presiden chapter bidang pelayanan. Dan intinya adalah bahwa pendeta Amir Radana ini adalah seorang yang bukan hanya 10 orang yang disembuhkan, yang minta pertolongan lalu berterima kasih, tetapi dia mempunyai satu ikatan yang saya bisa renungkan di dalam satu kebenaran firman Tuhan, adalah di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat 2 adalah, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini yang menjadikan saya merenungkan kembali setiap dia berbicara. Kita ini menderita, karena kan memang kita mission care itu kan begini, Mayor. Mungkin saya pernah jadi member pada waktu 2014 sampai 2016. Ya. Tetapi pada waktu saya 2016 saya berjuang untuk perintisan, dan sampai saat ini saya menjadi seorang ASN, P3K, guru agama Kristen di salah satu di SMA Negeri 10 Samarinda. Saya merasakan bahwa kekelopan dengan Pak Amir Radana itu dalam hal care itu Ada rasa kepedulian. care, ya ada kepedulian gitu. Karena pernah menjadi menjadi merasakan bagian partner ya. Dia merasakan sedih sekali pada waktu mendengar sudah 1,5 tahun ya, 3 kali pembagian subsidi itu tidak pernah belum terlaksana gitu. Walaupun dia tahu saya dan Pak Amir ini tidak pernah kami bisa mempunyai tangan untuk menjangkau misalnya ratusan juta. Jangankan ratusan, puluhan juta pun tidak pernah. 1 sampai 9 juta pun tidak pernah. Tetapi kita punya hati, itu aja menurut saya sesuatu hal yang seperti siraman gitu ya. Saya sebagai sekretaris yang sudah berjuang pelan-pelan, tiap hari mendoakan. Saya semacam jembatan dari para pengurus, lalu kepada member ya, ada 14 member. Jembatannya saya, lalu ada di sini partner ya, kurang lebih ada 23 partner. Dan mereka bahkan terakhir pernah kita langsung ya dari dari ungkapan hati mereka ngomong dengan kejujuran, dengan kondisinya, kekhawatirannya, harapan dia dan sebagainya. Ini kan fakta-fakta yang harus kita melihat bahwa mission care itu bukan misi yang care-nya, kepeduliannya yang mengambang gitu. Enggak. Tetapi benar-benar di tengah-tengah seperti firman Tuhan tadi, kita sebagai prajurit Tuhan itu ya kita harus fokus gitu ya. Supaya kita bisa dihargai, dihormati, bukan karena dihormati oleh manusia tetapi dihormati oleh Allah. Nah, itu sangat sangat luar biasa saya melihat kondisi daripada pendeta Amir Radana ini, walaupun dia di gerejanya cukup nyaman gitu ya. Dia sebagai wakil gembala yang saya tahu dengan begitu banyak jabatannya, pelayanannya dan sebagainya. Dan dia mengikuti persekutuan doa gitu ya, mau mendoakan. Seperti yang saya bilang tadi, dia tahu ada masalah ini, langsung terjun ya, dia memberikan masukan, begini Pak Gideon kalau begini. Itu sesuatu hal yang sangat
menyentuh ya. Sementara misalnya bukan saya membanding-bandingkan, tapi ini kan fakta yang ada. Ya 6 partner itu, atau maaf ya, saya komunikasi saja misalnya di WA gitu ya. Bukan berarti mereka jahat ya. Mungkin mereka belum tersentuh hatinya, banyak sekali mereka harus kan setelah banyak pemikiran dan lain-lain gitu kan, karena mereka mungkin sudah 3 tahun sekarang tidak ada lagi dibantu gitu kan. Nah kita tahu itu sebagai hamba Tuhan lagi ya, kita tahu kondisi-kondisi yang seperti itu. Namun juga melalui siaran ini yang saya mau sampaikan adalah betapa seandainya gitu ya, kita dibantu juga oleh donatur yang lain dan sebagainya. Kalau kita mempunyai care juga, itu maka nilai tambahnya ada. Ya. Jadi memang judul kita hari ini ada nilai tambah itu. Ya, dari sisi kepedulian dia ada, dari konsep seorang partner itu bukan hanya mumpung saja, mumpung ya saya dibantu gitu. Tapi benar-benar ada rasa ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dia lakukan itu bukan karena ingin dilihat Tuhan saja, tapi Tuhan melihat dia dengan cara fakta nyata di lapangan. Pada waktu saya kenalkan, ini Pak Pendeta Amir Radana, kenalkan dengan Presiden Chapter gitu ya, dengan Pak Hengkilo, Ibu Hengkilo sebagai bendahara, lalu kepada Pak Yes sebagai Wakil Presiden Chapter. Kepada semua ada beberapa member, mereka tertegun gitu. Loh, ya ngapa ya? Kok dari 7? Saya bilang dari 7 partner 7 partner ini alumni di Kota Samarinda, hanya Amir yang merespon. Iya, yang merespon itu. Jadi bukan karena dia ingin dipandang, dia ingin dapat bantuan lagi, tidak. Yang saya lihat itu dia benar-benar rindu pelayanan apa yang bisa saya kerjakan. Berempati berarti Pak. Betul. Sangat empatinya sangat tinggi gitu ya. Padahal kalau saya pikirkan gitu ya, dia sudah pendeta gitu ya. Asisten gembalanya, dia sangat dipercaya oleh gembalanya, sangat sibuk pelayanan saya lihat ya. Dan saya melihat, maaf ini Mayor, banyak hamba Tuhan yang ngomong saya sibuk, tetapi saya lihat banyak nganggurnya. Tetapi dia tidak ngomong saya sibuk, tapi saya lihat itu. Dari mana? Misalnya saya telepon, minta maaf Gideon ya. Nah lalu ada suara-suara, betul dia lagi pelayanan di pemuda, pelayanan penginjilan, lalu komsel dan sebagainya, lalu doa puasa, doa. Saya lihat itu semua, dan itu saya simpulkan 6 bulan terakhir ini. Saya melihat itu fakta yang ada. Contoh kan dia bilang April, janganlah Pak Gideon saya pelayanan, dia bilang. Karena apa? Karena mereka ada doa puasa di situ mengenang kematian Kristus. Bersyukurnya dimajukan kemarin waktunya untuk bisa kegiatan yang lainnya tetap tidak terganggu ya. Nah itu yang membuat saya akhirnya mengerti bahwa saya mengetuk hati para partner ataupun alumni atau calon partner nanti, supaya kita mempunyai nilai lebih ini. Bahkan bukan plus saja, plus gitu. Ya kan, karena setiap orang mempunyai kelebihan. Betul memang orang punya kekurangan, tetapi mari kita melihat bukan kekurangan, tetapi kita mau tampilkan kehidupan kita sebagai murid Tuhan itu ada kelebihan. Nah, kelebihan itu sama seperti pada waktu Tuhan mempercayakan 2 talenta, ya kan, 5 talenta, ya kan, 3 talenta gitu ya, 3 talenta, 5 talenta. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang mempunyai 1 talenta, tetapi 1 talentanya itu dia masukkan ke dalam tanah, dia tidak kerjakan apa-apa, lalu menganggap ditimbun saja, lalu menganggap Tuhannya itu kejam. Karena apa? Karena dia mengambil untung dari itu. Padahal itu kan anugerah. Talenta itu anugerah yang Tuhan berikan. Contoh seperti Mayor berkesimpulan tadi, empati yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya ngomong saya kasihan, enggak. Tapi dia terlibat. Terlibat. Dia langsung bilang, Pak Gideon sebagai sekretaris kalau bisa begini.
apa yang tidak pernah saya pikirkan pada waktu saya berpikir sendiri tentang sudah 1,5 tahun partner ini belum dapat dana subsidi, itu menjadi sesuatu saya semangat kembali, dan ada perjuangan saya bertambah panahnya gitu. Ya, misalnya panah itu memang sudah menjurus ya, tapi dengan adanya dorongan, dia berbicara, dia kasih masukan, Pak Gideon harus begini, saya memberikan masukan begini, itu menjadi semangat saya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga, waduh, dia memang dia tahu menempatkan dia dulu. Dia tidak mungkin seperti partner yang lain ya udahlah, aku udah dibantu, ya udah selesai sudah gitu kan. Ya, itu maksud kita itu, jangan sampai kita, bukan juga saya sebagai sekretaris membicarakan partner yang tidak peduli, enggak, tapi kita timbulkan kepedulian kita ini. Jangan sampai, itu kalau ada partner-partner yang mendengar di Kota Samarinda, lalu di daerah-daerah lain seluruh Kalimantan Timur ini yang pernah dibantu oleh Mission Care, mari, bukan hanya mendoakan, ya kan. Dan saya berpikir, bukan kecewa juga, saya berpikir pada waktu saya masukkan di dalam grup WA alumni, mereka keluar. Ya, mereka tidak kasih tahu Pak alasannya apa segala macam, tidak mau terlibat. Itu. Saya juga tidak kecewa, dan saya pun diajar oleh Bapak Peter Condro almarhum, kita pelayanan ini sama seperti member gitu. Mereka juga tidak menuntut segala macam gitu ya. Seperti saya dulu lah. Mereka tidak menuntut, ya sudah 3 tahun. Nah, setelah saya ketemu Mini Mayor, ketua presiden chapternya, dia punya punya usaha Taman Eden loh. Penginapan di Jogja itu. Ketemu lagi dengan dia, tidak merasa canggung kita gitu ya. Dia juga tidak menjadi karena kamu pernah dibantu oleh chapter Jogja lalu kita dianggap rendah. Dia malah merangkul lagi, dan akhirnya saya jadi pengurus. Dia melihat ada ada kesinambungan seperti 2 Timotius 2:3 tadi kan, yang telah aku percayakan kepada orang-orang yang dapat kupercayai dan dapat mengajar gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang pelayanan itu bukan berhenti di satu orang. Ya, bukan hanya berhenti kepada orang-orang, misalnya member itu dalam tanda petik semuanya orang kaya. Semuanya orang yang bisa memberi. Ya, itu bukan sampai situ. Konsepnya adalah akhirnya semua pelayanan pemberian itu adalah benar-benar keutuhan manusia itu. Sama seperti Abiradana ini, keutuhan manusia itu bukan hanya dana saja, tetapi manusia itu dibuat dan ada perasaannya. 1,5 tahun artinya bagaimana ya? Mereka belum menikmati gitu ya. Kalau diuangkan itu kan 1.500.000 kali 3 gitu ya. Berapa itu? 4.500.000. Nah, menurut saya kalau sekali dapat 4.500.000 itu banyak sekali menurut saya. 1.500.000 saja sudah banyak, apalagi 4.500.000. Nah, bukan hanya dananya saja, tetapi bagaimana perasaannya. Seorang member itu memberi dengan pengorbanan, itu dia ngerti pengorbanan itu. Pengorbanan itu semacam begini, bahwa member pun pada waktu tahu bahwa uangnya tidak bisa tersalurkan kepada partner. Ini yang saya dengar dari siapa namanya, Amiradana, bahwa dia merasa begini, semacam terhambat gitu. Dia sudah mengakui juga, bagaimana. Nah, dari sisi partner sendiri, dia merasa pada waktu kita sangat membutuhkan sekali, itu satu pengharapan. Nah, itu yang sebenarnya kalau siaran ini didengar oleh para partner, alumni partner, dan juga calon partner, bahwa sebenarnya ada para member yang bukan hanya memberi uang, tapi ada beberapa orang alumni partner jadi member. Dan di chapter Samarinda, member itu bukan hanya memberi uang, tetapi keseluruhan, secara utuh. Contoh ya,
Kemarin kan Pak Boy Borang meninggal istrinya. Dia memang bantu, walaupun dia mendukung lah pelayanan Mission Care ini, bukan jadi member uang gitu ya, yang memberi uang, tapi memberikan dirinya, keterlibatannya, lalu meninggal istrinya, lalu kita bikin list dan sebagainya, kita ketemu. Nah, yang terjadi saya melihat pada waktu di list itu ada tiba-tiba saya lihat ibu ini benar-benar kesulitan dalam keuangan. Oke. Selama ini ternyata dia punya berkat, dia kasih, Terlibat juga. terlibat itu. Nah, itulah member yang sesungguhnya, bukan hanya apa ya, kita ini apa, waduh saya punya uang saya kasih, enggak, bukan segitu. Sehingga melalui siaran kali ini yang saya mau bangun adalah begini, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita itu kita teruskan kepada orang-orang yang nampak dipercayai. Dan sungguh-sungguh apa, pelayanan ini adalah bukan soal materi, tetapi prinsip bahwa Tuhan itu memang sudah mempedulikan kita dari keselamatan kita, bukan hanya rohani tetapi jasmani. Dan seperti Amir berkata kepada saya, keutuhan mereka. Ya. Jadi pada waktu kita dulu kesulitan, bukan uangnya sebenarnya, tetapi uang itu bagian daripada keseluruhan pergumulan kita. Pada waktu kita terima itu, memang kita bisa mengucap syukur, kita punya perjuangan yang baik, sehingga pada waktu Amir sekarang menjadi hamba Tuhan, dan dia sangat memperhatikan jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan, termasuk di Mission Care. Dia lihat adik-adiknya itu dalam tanda petik. Kalau saya kan adik saya di Jogja gitu. Kalau dia kan memang alumni di sini, adik-adiknya di sini. Walaupun sudah beberapa generasi jauh lama dari tahun 2015-16 kan. Nah, jadi paling tidak dia merasakan itu, saya lihat. Dan kalau hubungan dengan alumni partner sendiri bagaimana Pak untuk di Kota Samarinda? Ya, kita kan saya selalu komunikasi. Saya tawarkan gitu, saya undang, saya bicara. Karena yang 7 ini saya tahu ada yang di Bamagnas gitu ya, ada yang guru gitu ya, berbicara di tengah-tengah guru gitu ya, dan ada yang mereka hamba Tuhan di API juga, Asosiasi Pendeta Indonesia juga. Kita bicara dengan baik, bicara dengan dengan penuh penuh keakraban gitu. Cuman tersentuh hatinya untuk terlibat itu secara nyata, ya secara doa saya sangat mengucap syukur gitu ya. Sangat apresiasi lah di dalam. Oh, saya doakan misalnya ya. Puji Tuhan gitu. Masih ingat dengan tetapi yang tema kita sekarang ini, nilai tambah daripada seseorang itu ya. Itu yang kita kejar terus. Yang kita doakan terus. Karena apa? Karena nilai tambah itu nanti bukan berdampak kepada dirinya. Tetapi misal kalau dia guru, berdampak kepada siswanya. Berdampak kepada bagaimana dia punya empati kepada teman-teman. Bukan hanya teman Kristen tapi non Kristen juga. Kalau dia hamba Tuhan, bukan hanya berdampak kepada mission care-nya, tetapi kepada jemaatnya, ya, kepada teman-teman hamba Tuhannya, gitu kan? Itu yang kita mau tumbuhkan sebenarnya. Jadi siaran ini kalau didengar oleh mereka, mari kita kembali, gitu. Kembali saya mengetuk hati, walaupun para pendengar mungkin tidak menjadi member, tidak menjadi partner. Tapi hati kita itu ada kata kepedulian kita. Mungkin kita tidak bisa kasih uang, dana, kita kasih kita doa, tetapi ada nilai lebih daripada kita, bukan hanya sekedar doa, tapi langsung terjun di dalam kepedulian kita. Nah, itu. Nah, kalau dari kondisi saat ini, mengingat memang ini masih dalam proses tentunya pengurusan. Bagaimana respon dari para partner? Karena memang kita udah berkali-kali selalu infokan bagaimana kondisinya. Sampai dengan saat ini bagaimana informasi yang bisa didapat dari partner, Pak? Kalau keseluruhan partner yang saya memang bermacam-macam respon. Ya, contohnya misalnya ada beberapa mahasiswa yang ada di
STT Tenggarong, mereka memang mengatakan kami memang membutuhkan Pak, tapi kami tahu pergumulan. Iya. Yang dari STII juga beberapa begitu, tapi ada satu orang misalnya, aduh Pak, saya sudah sarjana teologi ya. Walaupun saya sarjana teologi tapi tunggakan saya di ya kalau saya dapat 3 kali mungkin ya bisalah sedikit mengobati ketertekanan saya soal dana ini gitu. Itu yang kalau guru-guru saya melihat mereka pun sudah sudah menjalani beberapa proses, tapi saya belum mendengar bahwa mereka masuk menjadi ASN. Tapi ada satu guru yang sudah pindah. Pindah dari Kutai Timur itu ke ikut suaminya ke Sumatera. Nah, dia pun sangat berterima kasih itu. Dan dia selalu doakan, Pak, saya doakan walaupun saya sudah jauh, saya sudah tahu pergumulan. Dan pada waktu saya masukkan di alumni, saya mohon dukungan doa pun mereka berdoa. Sangat sangat apresiasi lah dia. Kalau yang untuk hamba-hamba Tuhan sudah pasti itu kalau dia itu ya Pak, kita bukan hanya mengerti tetapi bukan hanya doakan, tetapi apa yang bisa kami lakukan misalnya seperti Pak Pendeta Bartolomeus gitu, Martinus gitu ya. Ya apa yang bisa kami bantu? Karena Bapak di PPU ya doakanlah, saya bilang gitu. Kalau mau datang ke sini juga nanti kasihan Bapak sendiri karena Bapak punya pergumulan gitu kan. Ya doakan supaya nanti bisa secepatnya ini bisa diselesaikan. Nah, itu tanggapan beberapa partner yang 23 ini. Ya sudah sampai saat ini pun mereka masih tetap menantikan dan harapan mereka bukan hanya kepada mereka. Itu yang saya bangga dengan mereka. Bukan hanya kepada mereka kan, mereka nanti kan melihat juga paling tidak kalau sudah 3 kali pasti ada yang sudah selesai juga. Ya sudah selesai. Contohnya ada seorang member kita bernama inisialnya A gitu ya, AS gitu, kan Mei kemarin sudah selesai. Dia selesai memberikan selama 3 tahun kepada mahasiswa di STT Tenggarong misalnya gitu. Nah, tetapi kan dananya masih tertahan di tertahan di itu, dan dia pun tetap dia bilang, Pak, oh ya terima kasih, bagaimana caranya? Ya saya nanti sampaikan nanti dengan AS bahwa kamu berterima kasih bahwa walaupun 3 kali itu belum selesai, itu kan hampir setengah. 3 kali dia sudah terima, 3 kali dia belum gitu ya. Nah, dia pun berterima kasih kepada, tolong Pak ucapkan terima kasih walaupun belum ada laporan dan sebagainya, karena ya bulan Mei kemarin selesai. Ya saya sudah dia sudah ingat-ingat juga kan dalam waktu mereka tanda tangan itu kan sudah pertama kali menerima ini, akhir mereka kadang-kadang sudah mencatat, ada yang beberapa yang sudah mencatat, dan mereka punya hati seperti itu. Kita bayangkan sendiri ya. Dia catat sendiri dan dia ingatkan saya, Pak, tolong ucapkan terima kasih. Iya, nanti saya ucapkan. Ya gitu ya. Iya. Nah, dari kondisi memang satu sisi kita melihat kondisinya masih berpengharapan kita bahwa akan segera cepat diselesaikan. Iya. Namun bagaimana dengan daftar tunggu dari partner sendiri, Pak Gideon, sampai dengan saat ini? Nah, ini pergumulan seorang sekretaris yang sangat dilema. Iya, gimana Pak? Karena ini menarik nih, karena kalau dulu kan kita nanya daftar tunggu segini. Nah, mengingat durasi kita ini cukup panjang untuk belum melaksanakan pembagian, bagaimana dengan daftar tunggu? Merosot atau justru bertambah? Bukan merosot sebenarnya. Kalau boleh saya saksikan gini ya, ceritanya begini. Kan terakhir itu 2023. Ya kan tidak salah akhir ya. Akhir 2023. Desember ya. Nah, itu kan yang mengusulkan beberapa calon partner itu kurang lebih pada waktu hari terakhir itu mereka memberi nama-nama, akhirnya saya follow up. Kalau tidak salah sampailah daftar tunggu itu ada 45 orang. 45 orang.
Lalu per 6 bulan kan biasanya gitu saya. Iya. Kalau saya ya. Iya. Per 6 bulan saya komunikasikan lagi. Hmm. Ya. Saya bilang minta maaf, data-data sudah kami kumpulkan dan sebagainya. Hmm. Tolong doakan, saya bilang kan, Hmm. supaya Mission Care bisa merangkul kalian gitu. Iya. Nah, setelah 1 tahun Hmm. kan komunikasi lagi dengan Iya. mereka. Hmm. Ternyata mereka ada yang sudah diterima dari dari guru honorer Iya. menjadi ASN seperti Oh, saya. Iya. Ya artinya kan tidak perlu dibantu Iya. lagi. Saya Heeh. bilang ya sudah, kalau secara administrasi saya coret, Iya. tapi secara komunikasi saya tetap terima kasih ya, Iya. sudah menunggu dan sebagainya. Hmm. Walaupun tidak menerima dana subsidi, tetapi paling tidak ibu tahu bahwa inilah pergumulan kita. Saya bilang gitu. Nah, lalu 6 bulan kemudian ada beberapa hamba Tuhan sudah, puji Tuhan sudah ada dibantu ini segala macam. Nah, akhirnya sekarang tertinggal dari 45-an itu yang saya ingat yang benar-benar memenuhi syarat itu 12 tinggal. 12. Iya, selebihnya ada yang sudah jadi guru, Hmm. hamba Tuhannya sudah ada donatur Iya. dan sponsor. Dan yang terakhir adalah mahasiswa teologi sudah ada yang lulus gitu, dan ada yang sudah keluar gitu ya, oleh karena dia cari uang dulu untuk melanjutkan seperti di Tenggarong kan harus, kalau dia tidak bisa ya dia keluar sebentar, cuti sebentar, dia kerja dulu, nah baru masuk lagi gitu ya. Iya. Nah setelah itu kan agak sulit dia karena dia sudah di semester tengah ya. Kan agak kesulitan itu kalau sudah itu tinggal misalnya 1,5 tahun atau tinggal 2 tahun 3 tahun kan. Iya. Sedangkan kan itu 4 tahun ya, S1 ya, 4,5 tahun lah gitu kan. Jadi sekolah juga mau mengusulkan ke mereka tidak bisa lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya saya sebagai sekretaris, walaupun secara administrasi saya tidak memberikan surat dan sebagainya, tetapi komunikasi itu tetap saya tanya bagaimana pelayanannya, bagaimana sekolahnya, gitu dari daftar tunggu begitu. Iya. Nah, dari kondisi yang sampai dengan saat ini, terkhususnya juga dengan memang administrasi yang kita masih menunggu dengan dari skup pemerintahan sendiri. Bagaimana perkembangannya sampai dengan saat ini, Pak? Perkembangannya lebih baik saya bacakan ya. Ya, silakan. Tadi baru di Update kebetulan tadilah kami komunikasi terakhir dengan dengan tim pusat gitu ya. Sehubungan hal tersebut kami melengkapi kekurangan data yaitu 4 persetujuan tetangga kantor kanan kiri, belakang depan, dan harus dilampirkan. Hari ini di follow up kembali. Terima kasih itu dari staf kantor kita di sana. Jadi Kementerian Sosial meminta kembali 4 persetujuan tetangga kantor kita kanan kiri belakang depan. Dulu enggak pernah. Memang dia bilang ya semakin sulit katanya yayasan ini. Saya tidak tahu alasan pemerintah apa itu. Ya kita terima saja. Walaupun memang tadi pagi saya sudah memberikan usulan kepada kami pengurus, saya bilang gitu. Saya menyarankan apa yang kita sudah bicarakan saat terakhir kali dalam persekutuan doa di rumah Pak Ketua kita, Presiden kita. Jadi kita punya keputusan kita membuat rekening baru. Supaya apa? Supaya jangan tertahan gitu. Kalau tertahan semuanya kan berat sekali misalnya. Betul. Nah, jadi ada pergumulan doa kita, ada tanggung jawab lah Presiden chapter kita bersama bendahara itu untuk menanggulangi dulu gitu. Tapi ini kan sedang kita hitung-hitung dengan baik supaya tidak memberatkan juga Presiden chapter kita dengan bendahara dan juga tidak memberatkan teman-teman yang lain. Tapi teman-teman yang lain, member-member yang lain juga kan merasa gatal juga ya. Dalam tanda petik gatal itu apa? Loh ini aku mau bantu ini kok udah jadi bantu gitu kan.
nanti uangnya nanti bukan digunakan untuk Iya. pelayanan, tapi Hmm. untuk pergi ke luar negeri misalnya contoh, atau pergi makan-makan kan, Iya. jadinya tidak efektif. Nah jadi ada keputusan kita, memang kita masih doakan bahwa ini tindakan yang berani menurut saya dari Presiden chapter kita dengan bendahara akan membuat rekening lagi, satu rekening Ya, yang sebagai bukan backup atas- ya. backup ya. Iya. Jadi pas nanti dana subsidi itu kepada mereka kan, misalnya yang 1,5 tahun ini kita Tertunda. ya yang tertunda ini di Kembalikan, backup dulu, ya, di backup dulu. Ah, lalu nanti yang terakhir ini mereka masukkan semua, Oke. jangan lagi di nomor rekening yang sama. yang kemarin itu yang Yang tertutup iya ini ya. tertutup itu. Nah, jadi kan setengahnya mungkin bisa mereka backup dulu, setelah itu nanti dikembalikan kalau sudah legalitasnya sudah berjalan. Dan saya dengar dari staf juga itu sekarang membawa dampak juga kepada pusat. Oh, Ya. apa yang terjadi di pusat, Pak? Nah, akhirnya dana-dana itu, misalkan mereka punya program Iya. dari pusat, misalnya mereka Jadi mau ke tertunda penjara, tertunda kenapa? Duitnya nggak bisa diambil. Iya, apalagi Akhirnya- juga ada kalau Mayor tidak salah, Mission Care juga ada fokus kepada pendidikan ya, Pak? Betul. Yang di daerah timur ya, Iya, yang itu membangun sekolah itu ya, Pak ya? iya. Hmm. Nah, akhirnya mereka kan pasti dengar ini, dengar dari kepengurusan kami. Nah, staf sudah dengar juga, masuk di dalam grup Iya. WA kita. Jadi kita harus berani mengambil keputusan bahwa kita buat nomor rekening yang baru, supaya apa? Supaya jangan terbentuk ini. Nah, kalau dari sisi prosesnya, Pak, apakah sudah ada gambaran nanti bagaimana rekeningnya? Karena memang Mayor percaya bahwa berkali-kali kita sudah siaran ini, Nah, banyak mungkin seperti tadi Pak Gideon sampaikan, ada juga calon-calon member, loh kok nggak selesai-selesai? Kok Iya. nggak selesai-selesai? Loh, kalau memang rekening backup, yang Ah, mana? Nah, iya. bagaimana ini prosesnya? Dan apakah ada waktu yang bisa disampaikan berapa lama proses untuk pembuatan rekening backup ini? Ya, jadi kita rencanakan itu dalam sedekat ini, karena mereka para pimpinan kita ya, seperti Pak Sur, Ya, Pak Ingkilau itu sudah memikirkan nanti kalau nanti sudah lewat bulan Juni, itu artinya sudah 2 tahun. betul. Akhirnya kita nunggu lagi nanti sampai bulan Oktober, Hmm. dan mereka pun tidak mau soal itu. Nah, Ya. yang saya tahu dari hati mereka, ini kan sedang dihitung benar-benar Hmm. gitu ya, berapa yang akan dipinjamkan. Iya. Nah, jangan sampai nanti juga salah hitung gitu. Nah, itu juga nanti akan menjadi doakan, saya harap kita mendoakan bahwa pimpinan kita, Presiden chapter dan bendahara bisa memutuskan dalam 2-3 minggu ini ada rekening yang baru. Oke. Dan rekening yang baru itu nanti tujuannya cuma satu, bahwa itu mempermudah supaya nanti pembagian subsidi selanjutnya jangan menjadi 2 tahun. Iya. Paling tidak yang 1,5 tahun ini diselesaikan, tahun berikutnya yang tahun yang kedua itu jangan lagi terulang, Ya, karena ya. dananya kan sudah tidak di situ Situ lagi, lagi, ya. Nah, tapi sudah di yang baru ini. Berarti jadi sebagai saluran, karena begini, mungkin supaya semakin kita bisa memahami bahwa rekening ini tidak hilang, Betul. namun karena ada sistem administrasi Administrasi. kita ke negara yang perlu diperlengkapin, yang butuh waktu yang cukup lama, panjang, 1,5 tahun nih Pak ya, sudah Iya, berjalan ya. sudah berjalan. Dan ini juga berdampak pada semua chapter ya Pak. Betul. Nah, Heeh. jadi memang ada dari beberapa chapter yang juga melakukan hal yang sama, mempunyai Manado. backup rekening, mempunyai Ya. backup rekening, Rekening. sehingga tidak terlalu terganggu dengan kondisi saat Betul. ini. Sehingga para member masih tetap memberikan subsidinya melalui rekening yang backup yang ini. backup, betul. Sehingga partner dapat tetap menerima subsidi per 6 bulannya. Iya. Nah, ini yang baru mau diterapkan di chapter Samarinda. Samarinda. Heeh. Supaya, karena kita percaya bahwa kerinduan dari Anda semua yang mendengarkan saat ini untuk menjadi member, begitu juga harapan kita semua ini Betul. bisa jadi tersalurkan. Betul. Karena memang Heeh. yaitu kalau sisi yang tadi pagi dan sampaikan juga, kalau dari Mayor juga agak, wah udah berkali-kali nih kita membahas, wah bagaimana nih jalannya nih ya. Karena memang tujuan Iya. program ini untuk memberikan kita pemahaman bahwa Heeh. Mission Care dalam program radionya Reach the Unreachable tetap terus mendukung bagaimana mencari solusi untuk
dana ini bisa Bisa berjalan dengan karena baik. ya kayak tadi Pak Gideon sampaikan bahwa ada tanggung jawab walaupun Ya. yang sudah menerima subsidi tertunda tadi ya Pak ya. Betul. Tetap menjadi tanggung jawab dari pengurus untuk ditunaikan nanti. Ya, Ya. ditunaikan nanti. Iya. Nah, jadi paling tidak kita tahu bahwa di pusat pun sudah ada sedikit kendala Oke. karena program-program secara nasional kan harus dikerjakan, Ya. termasuk pelayanan di penjara, Betul. termasuk pendidikan, Mm-mm. termasuk juga memperhatikan di tiap beberapa pengadopsian partner secara secara nasional. Ya. Nah, itu juga nanti akan terhambat juga. Tapi paling tidak melalui pelajaran misalnya dari Manado ya, chapter Manado. Nah, chapter Manado itu sebenarnya mereka bukan seperti kita. Iya. Mereka kalau tidak salah antara per bulan dengan 2 bulan sekali. Jadi cepat sekali mereka untuk Oh. iya, bergeraknya gitu. Sudah tahu sini agak terhambat langsung bisa iya. dialihkan ya. Nah, tapi kalau kita ini kan 6 bulan. 6 bulan itu jangkanya cukup cukup lama. panjang ya. Iya, jadi paling tidak kita merasa oh ya nanti kita tunggu 6 bulan pertama belum selesai juga. Yang kedua, nah akhirnya pada waktu kita melihat bahwa ini sangat mengganggu pelayanan di Kita, chapter ya. Samarinda, akhirnya ya puji Tuhan pimpinan-pimpinan kita, Pak Sur sebagai presiden chapter, Pak Hengki Lau, Bu Ayin gitu, Bu Dike, Pak Iyas itu sudah mengambil beberapa keputusan sehingga kita doakan 1-2 minggu ini bisa dieksekusi dengan baik gitu. Sambil kita berdoa gitu kan. Bagaimanapun juga mereka ya member-member kita yang mempunyai dana lah istilahnya, mereka pun dengan pergumulan doa lah mereka harus sungguh-sungguh memikirkannya itu. Ya karena memang sudah kalau dipikir-pikir ya sekali 23 orang itu paling tidak ada 120-an juta. Kalau 3 kali kan itu kali 3 lah. iya 3/4-nya mereka harus harus siapkan dana itu kan. Seperempatnya tinggal kita ini yang itu. Nah jadi paling tidak karena saya melihat waktu juga tinggal 8 sampai 10 menit dan kita kembali lagi kepada kesaksian partner tadi, pendeta siapa? Amir Radana. Dia punya pergumulan kan kalau tidak salah hampir 1 tahun yang lalu. Dia kecelakaan. Dia kecelakaan dan sebentar saya lihat dulu di di grup kita ya. Nah, dia mohon dukungan doa dari kita supaya Tuhan bisa berjalan menjalankan dengan baik. Sehingga dia mau dioperasi. Ada mau melakukan operasi lagi? Iya, operasi kan ambil pen kalau tidak salah. Melepas pen ya. Iya. Jadi Shalom Bapak, mohon bantu doa. Saya sekarang mau operasi cabut pen. Sudah di rumah sakit AWS Adelwis 10. Jadwal mungkin paling lambat besok. Jadi saat ini berarti Pak? Saat ini. Ya, jadi Bapak Pendeta Amir Radana akan mengalami melakukan tindakan operasi ini. Jadi kita doakan sehingga dia sungguh-sungguh bisa Tuhan tolong dalam segala perkara. Dan memang pada waktu dia kecelakaan itu saya tidak bisa lihat. Nah, karena saya juga dulu sakit juga kan. Pernah kejadian juga. Iya, seminggu hari Rabu yang lalu juga saya kena tabrak. Ini sudah 3 kali ini ke dokter itu. Besok nanti hari Jumat nanti saya ke dokter lagi. Ya, jadi kita doakan biar bisa kita bertahan di dalam segala perkara gitu ya. Jangan sampai mundur setiap ada tantangan segala macam. Dan menurut saya kan gini Mayor. Menurut saya melalui kesaksian partner ini Pak Amir Radana
yang kita simpulkan, walaupun dia mempunyai kelebihan, nah di tengah-tengah kelebihan itu dia berjuang juga untuk kesembuhannya dan sebagainya. Ya, padahal kita tahu bahwa dia baru diterima jadi ASN kan. Dia sudah mau dapat sudah dapat SK-nya. Ya, sudah dapat SK-nya, tinggal dia menjalankan tugas sebagai ASN. Dulu kan sebagai guru honorer, guru agama Kristen. Honorer. Nah, sekarang dia guru ASN P3K. Jadi paling tidak kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berdiam. Tuhan itu selalu mencukupkan apa yang dibutuhkan. Tuhan itu akan melihat bagaimana seseorang mempunyai talenta. Itu talenta itu kan Tuhan kasih di dalam diri. Lalu kita pergunakan itu untuk memuliakan, untuk pelayanan. Dan Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tidak berhutang kepada manusia. Yang benar-benar berharap kepada Dia bahkan limpahkan semua anugerah. Nah, di tengah-tengah ada anugerah itu pun Tuhan tetap izinkan ada masalah dalam hidup kita. Nah, masalah itu kan mempertajam kasih kita kepada Allah, ya kan? Dan juga kasih kita kepada manusia. Jadi kita mengerti bagaimana. Nah, rencana kalau Tuhan kehendaki besok saya kunjung, mendoakan dia, dan apabila memang Bapak Ibu saudara-saudara memang punya hati untuk memberi, ya hubungi aja kita. Kalaupun belum ada, jangan khawatir, doakan terus Pak Amir ini sebagai kesaksian. Tapi paling tidak kita belajar dari firman Tuhan bahwa 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya orang Samaria yang kembali bisa berlutut di kaki Tuhan. Dan kita lihat member kita ini, partner kita ini Pak Amir Radana yang sekarang sudah pendeta penuh, yang menjadi asisten gembala di gereja Isa Al-Masih Benanga. Dan dia banyak sekali pelayanan di sana, saya lihat padat sekali, tapi dia masih memberikan hatinya, memberikan kepeduliannya buat adik-adiknya terutama. Lalu kepada saya juga sebagai sekretaris, dia bilang begini Pak Gideon, harus begini. Itu menjadi semangat satu sisi dan juga menjadi daya tahan, karena kita ini prajurit yang harus menyenangkan hati tuannya. Termasuk malam ini dalam kondisi tubuh yang sebenarnya bukan hanya lelah, tetapi banyak sekali tapi ya Tuhan izin memberikan kekuatan. Belakang saya ini sudah mau rapuh rasanya dan sebentar pun harus pulang ke rumah saya di Tanah Merah. Itu perjuangan juga karena banyak kendaraan dan sebagainya. Apalagi kelemahan saya adalah mata gitu ya. Tapi itulah, kita harus kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat kata Tuhan. Ya, kata firman Tuhan kan begitu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 tadi kan. Tuhan mengizinkan kita supaya kita jangan ini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Memang ini untuk pelayanan memang. Kan Timotius itu rata-rata untuk pelayanan. Jadi memang kita harus kuat. Kuatnya bukan hanya kuat khotbah saja. Tapi menjalankan khotbah itu lebih sulit ya. Menjalankan khotbah itu lebih sulit. Khotbah itu memang menjadi gaya hidup dari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Guru Injil. Guru agama Kristen. Tapi menjalankan apa yang dikhotbahkan itu lebih berat dan kita harus berjuang. Termasuk juga jemaat juga. Mereka dengar khotbah juga perlu konsentrasi. Mereka tidak main HP di gereja gitu ya. Mereka sungguh-sungguh. Apalagi saya sudah mendengar HKBP sekarang sudah mulai apalagi giat lagi dari pemudanya untuk ada paduan suara di gereja, ada segala macam yang mulai ketertinggalan kita pada masa Covid yang kemarin mulai lagi bergerak semuanya, dan itu membutuhkan dukungan doa, membutuhkan support, dan kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mundur sedikit pun, ya kan? Memang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu kan perlu pergumulan yang sungguh-sungguh gitu ya.
Oke, dan tentunya kebersamaan kita sudah berada di penghujung Pak Gideon. Iya. Sebelum menutup dalam doa, poin apa yang ingin Pak Gideon sampaikan lagi di penutup ini? Ya, kesimpulan kita adalah tema hari ini adalah kelebihan yang ada pada kita. Tuhan contohkan, Tuhan firmankan di dalam istilah talenta. Jangan kita menerima satu talenta lalu punya pemikiran negatif, kita tanam, kita benamkan, lalu kita menyalahkan Tuhan kita. Itu sesuatu kekurangan yang tidak boleh ada pada manusia yang percaya kepada Yesus. Manusia di dalam Yesus Kristus adalah dia menerima 3 talenta, dia terima 5 talenta, dia kembangkan itu. Pada waktu dia kembangkan itu untuk memuliakan nama Tuhan, karena dia tahu bahwa orang-orang yang demikianlah bisa dipercaya. Sehingga pada waktu kita memiliki kepedulian dalam pelayanan di Mission Care, maka Bapak Ibu yang siap jadi partner, penerima subsidi, tetap doakan supaya pengurus Mission Care Chapter Samarinda bisa berani mengambil keputusan yang tepat. Apalagi kita yang menjadi member, jangan menjadi lemah dengan tantangan ini. Kita semakin kuat karena kita tahu bahwa kita bukan memberi kepada manusia, tapi kita memberi kepada Tuhan, sama seperti Tuhan berkata, seteguk air pun. Itulah yang kita kerjakan dalam Mission Care ini. Demikian, Mayor. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan, kembali Mayor mengundang Pak Gideon untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih, Mayor. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam penghiburan Roh Kudus yang selalu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami merasakan bahagia, tentram, damai sejahtera. Ketenangan yang super sekali dari Roh Kudus memberikan kepada kami pola pikir yang bukan hanya pola pikir positif yang baik, tetapi pola pikir Allah. Kami memikirkan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Memang tidak sama, tetapi kami memiliki Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, yang dimiliki semua orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami berdoa, biarlah para partner diberi kekuatan, begitu juga pada member. Kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang mendengar siaran ini dalam pergumulan keluarga mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Hamba-hambamu yang melayani dengan begitu susahnya, Tuhan pelihara. Mahasiswa teologi yang begitu bergumul tentang dana kuliah untuk mencapai sarjana mereka, sekolah Alkitab mereka, Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu. Bagi guru-guru agama Kristen yang kesulitan di dalam transportasi dan kehidupan mereka juga Tuhan tolong. Biarlah melalui tekad yang kuat dari pengurus Mission Care Chapter Samarinda untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi hampir 2 tahun ini. Mari Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar bagi kami semua. Begitu juga dengan para pendengar Tuhan yang merasakan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang hatinya terluka, Tuhan balut. Yang kecewa juga Tuhan timbulkan pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang kecewa. Tuhan yang sanggup memeluk mereka dengan kuasa-Mu. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang memerlukan perlindungan, penyertaan sepanjang malam hari ini, Tuhan pelihara mereka. Berkati kami juga yang menjadi pelayan Tuhan. Baik hamba-Mu sebagai sekretaris Mission Care Chapter Samarinda, begitu juga dengan Daniel Mayer. Lai kami ini Tuhan juga pelihara. Dan juga kami berdoa bagi staf di radio ini. Lai kami Johan juga Tuhan memberkati. Begitu juga dengan Ibu Yohana sebagai pimpinan di tempat ini. Tuhan juga memberkati, memperbanyak semua narasumber-narasumber yang terbaik. Sehingga pendengar Radio Heartland merasakan diberkati dan bahkan merasakan puas dalam pelayanan yang mereka berikan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Dan juga pelayanan daripada Daniel Mayer, lai kami ini di Gereja HKBP Merak, Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan pekerjaannya, bisnisnya, keluarganya, anak-anaknya. Tuhan pelihara di dalam lindungan kasih Tuhan. Biarlah ayah yang bernama Daniel Mayer ini bisa melihat potensi anak mereka baik dalam bernyanyi, berpuisi maupun juga bermain musik.
Dia kembangkan anak-anaknya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kami sangat bersuka cita kalau berita itu kami bisa melihat dan mendengar di Facebooknya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan selalu ditinggikan Tuhan. Kami percaya ini tidak akan menjadi sia-sia. Ini adalah semua berita kami sampaikan kepada Tuhan. Dan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah mempercayakan kami ini untuk memiliki anak dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Berkati istrinya juga yang selalu mendukungnya. Sehingga dalam pekerjaan pun mereka menjadi sukses. Orang tuanya yang di Sumatera, di Riau sana, Tuhan memberkati juga Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan kami percaya seluruh keluarga kami menjadi saksi Tuhan. Orang-orang yang percaya di kota Samarinda ini bersatu pikiran, bertekad untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami tutup seluruh rangkaian pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih bagi Dion untuk kasih, malam hari ini. Tuhan Dan berkati. listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk terus monitor dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Dari balik meja siar Radio Heartline FM kami undur diri. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.